Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dita, CSO PT Amanah Garment Internasional. Apa kabar hari ini teman-teman subscriber kami? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips, 7 tips untuk memilih jasa konveksi yang bukan kaleng-kaleng. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, teman-teman bisa bantu support channel kami dengan cara klik tombol subscribe, kemudian jangan lupa di like juga dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalau ada video baru teman-teman tidak ketinggalan. Oke? Zaman sekarang siapa sih yang nggak suka belanja fashion, apalagi online? Didukung banyaknya marketplace dan perusahaan e-commerce membuat pria maupun wanita sekarang tuh sama-sama suka belanja online. Apalagi industri fashion sekarang ini sudah banyak sekali perubahan. Pakaian tuh sekarang tuh sudah variasinya tuh bagus-bagus, modelnya keren-keren, lebih bagus gitu. Nah, itulah mengapa sebabnya permintaan pemesanan di Amanah Garment itu juga semakin meningkat karena kebutuhan fashion sekarang semakin meningkat juga. Di zaman sekarang ini jarak tidak menjadi masalah untuk berbelanja ya teman-teman, apalagi sekarang ekspedisi paket kurir-kurir itu juga semakin murah meriah. Dengan online pesanan kita bisa kita atur sendiri, jadwal datangnya mau kapan, kemudian waktu juga bisa kita juga yang menentukan. Untuk kalian yang sedang memiliki usaha dalam bidang fashion, terutama distro, tentu kalian harus atau perlu sekali mencari jasa konveksi yang aman, terpercaya. Oke, pokoknya nggak kaleng-kaleng ya. Di sini saya ada 7 tips untuk memilih jasa konveksi yang bukan kaleng-kaleng. Nah, yang pertama itu kalian harus cek keamanannya. Aman atau enggak nih jasa konveksi yang mau teman-teman jadikan tempat untuk produksi orderannya teman-teman. Caranya kemarin sudah dijelaskan oleh teman saya CS Nurul di video sebelumnya, itu bagaimana cara untuk ngecek web tuh aman enggak gitu. Bisa dicek nanti di video sebelum ini ya. Kemudian kenapa sih harus dicek? Iya, supaya aman, soalnya kita kan mau produksi, mau ngeluarin uang banyak, tentu kita juga perlu hasil yang bagus juga. Terutama yang memesan online itu harus benar-benar dipastikan bahwa jasa konveksi ini benar-benar aman, dan selain aman pun pelayanannya juga harus baik, harus ramah, dan sebaiknya memiliki pelayanan after sales service, yaitu misalkan sudah selesai produksi ternyata ada hasil yang kurang bagus, kurang sesuai, atau ada yang cacat, itu nanti bisa direvisi, itu lebih bagus gitu. Tetapi kalau ternyata kalian berada di kota yang sama dengan pabrik atau jasa konveksi itu, kami sarankan kalian bisa datang langsung ke konveksi tersebut, karena selain untuk mengecek apakah memang konveksinya itu benar-benar ada, kalian juga bisa cek secara keseluruhan tentang jasa konveksi itu. Nah, untuk teman-teman, untuk di Amanah Garment sendiri, jika kalian memang berada di kota Bandung atau di kota Jogja, kalian bisa langsung datang ke pabrik kami. Alamatnya biasanya nanti akan kami kirim alamat lengkap, akan kami kirim lokasinya juga, kita share supaya teman-teman bisa tahu memang kami benar-benar ada, dan insya Allah memang pelayanan kami utamakan. Kemudian yang tips yang kedua itu nama pemilik dan alamatnya jelas. Di era keterbukaan seperti saat ini, orang jujur pasti akan berani mempublikasikan siapa dirinya. Sedangkan orang yang tidak jujur pasti akan bersembunyi di balik nama orang lain. Nah, begitu pula ketika kita akan mencari vendor konveksi,
yang jujur, maka websitenya harus bisa dipercaya. Biasanya di website itu akan terpampang jelas siapa pemilik resmi dari konveksi tersebut. Selain nama, foto pemilik, juga ada alamat lengkap, nomor HP lengkap, kemudian tidak lupa juga nama banknya itu pun lengkap. Kebetulan di Amanah Garment untuk nama pemiliknya yaitu dengan Bapak Rahmat Agus Duyanto SEMM. Kemudian kami juga ada company profile. Nanti setiap customer yang ngechat kami akan selalu kami kirimkan company profile. Di situ sudah banyak sekali lengkap datanya. Kemudian data banknya pun kami sertakan. Itu kami ada 3 rekening perusahaan, yaitu ada Mandiri, BCA, dan BNI. Tips yang ketiga yaitu konveksi milik pribadi. Jasa konveksi terbaik adalah milik pribadi ya. Jadi bukan milik makelar, karena sekarang ini banyak sekali makelar yang menawarkan harga murah tapi ternyata hanya menawarkan jasanya saja. Nah, yang keempat tipsnya yaitu foto produk detail dan jelas. Banyak perusahaan yang menawarkan jasa konveksi tapi menggunakan hasil produksi orang lain, atau yang kita kenal dengan istilah copy paste. Nah, untuk jasa konveksi yang benar-benar oke, itu pasti akan menggunakan hasil produksinya sendiri dan pakai modelnya sendiri. Jadi kita bisa lihat secara jelas, detail, mulai dari biasanya kami kalau selesai produksi itu kami pasangkan hasil produksi kami itu di manekin gitu. Jadi bisa dilihat jelas seperti apa hasilnya, seperti apa gambar sablonnya. Jadi pakai hasil produksi kami sendiri. Kami tidak pernah memakai hasil produksi orang lain. Kemudian tips yang kelima, pelayanannya ramah dan memiliki SOP. Pelayanan adalah nomor 1. Jasa konveksi yang terbaik selalu memberikan pelayanan yang ramah, sehingga konsumen tuh kalau komunikasi akan mudah akrab. Kenapa komunikasi itu penting, pelayanan ramah itu penting? Itu juga harus teman-teman pikirkan kalau teman-teman memilih jasa konveksi. Karena apa? Karena komunikasi yang penting, bisa membangun komunikasi yang penting itu penting sekali, karena jika nanti ada kesalahan ataupun miss, itu akan enak untuk ambil keputusannya. Jadi akan ada tanggung jawab gitu ya. Yang keenam, bisa konsultasi bahan dan desain. Nah, ini satu hal yang kalah tidak penting jika teman-teman cari jasa konveksi. Jasa konveksi yang keren biasanya memberikan waktu untuk konsultasi bahan dan desain kepada klien, seperti apa yang akan diaplikasikan pada pesanannya. Jasa konveksi biasanya menawarkan beberapa pilihan mau pakai bahan apa, desainnya mau seperti apa. Kemudian juga selain menawarkan beberapa opsi, mereka akan memberikan ide nanti. Kalau di Amanah Garment sendiri biasanya kadang ada konsumen yang bingung mau pakai bahan apa kak, bagus yang mana. Kalau buat polo misalkan bagus yang Lacoste Cotton atau Lacoste CVC kak gitu. Jadi kami akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari 2 bahan tersebut. Kemudian kita berikan saran lebih awet bahan ini kak. Meskipun konsumen tidak jadi order pun, kita harus sampaikan rasa terima kasih kita, kemudian berikan doa yang tulus juga kepada konsumen kita. Kemudian tips yang ketujuh atau yang terakhir, yaitu ada jasa konveksinya berpengalaman dan tepat waktu. Nah, yang terakhir ini harus teman-teman ketahui juga kalau memilih jasa konveksi, yaitu harus yang sudah berpengalaman. Artinya mereka tahu apa kebutuhan teman-teman. Ketika Anda menawarkan sebuah konsep, maka mereka tahu cara mengeksekusinya itu seperti apa. Kemudian mereka tidak akan segan-segan
untuk memberi masukan dan bertanya untuk detail-detail yang akan dipesan oleh teman-teman. Selain itu, mereka sudah mengetahui medan produksi dan selalu tepat waktu dalam mengerjakan orderan. Nah, itulah teman-teman 7 tips cara memilih konveksi yang bukan kaleng-kaleng, ya. Semua itu perlu dipertimbangkan dengan baik sebelum teman-teman mengeluarkan dana yang besar. Kalau teman-teman asal-asalan memilih jasa konveksi tanpa cek dan recheck terlebih dahulu, bisa saja mungkin pesanan teman-teman bisa sampai ke tangan teman-teman, tapi kita kan tidak tahu hasilnya seperti apa. Bisa jadi uang melayang, hasil produksinya pun jelek, itu kan sayang sekali. Jadi teman-teman harus pastikan konveksi itu benar-benar sudah yang bagus, berpengalaman, kemudian aman, dan memang konveksinya tuh benar-benar ada, seperti itu. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, belanja online itu memang sangat membantu kita, tapi kalian juga harus memastikan semuanya benar-benar aman, terpercaya, dan rekomen untuk produksi pesanan teman-teman. Jangan tertipu dengan harga yang murah tapi ternyata kualitasnya bikin kecewa gitu. Kemudian komunikasi antara kedua belah pihak, antara yang mau pesen dan jasa konveksinya itu juga harus baik ya, karena kerjasama itu harus ada komunikasi yang baik juga. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, 7 tips untuk memilih konveksi yang bukan kaleng-kaleng. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya untuk memilih jasa konveksi untuk produksi distro jika kalian berada di usaha distro. Kemudian kalau ada kritik, saran, ataupun pertanyaan yang membangun, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Semoga video ini bisa lebih maju supaya kita juga semangat untuk memberikan tips-tips kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.